Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Di pertemuan yang ketiga ini kita membahas, ya saya masih membahas tentang pengertian robot. Yang penting itu dasar dari robot itu apa, dan ini secara rincinya ya. Jadi nanti kalian bisa membaca PowerPoint di sini, atau nanti akan saya kirim ya di grup PSR kelas 12 TEI yang ada di WhatsApp itu. Nah, jadi nanti kalau ada yang belum kalian pahami silahkan ditanyakan aja. Oke, di sini di tampilan kalian ini di depan kalian ini udah ada namanya PowerPoint yang membahas tentang pengertian robot sampai dengan nanti contoh-contohnya apa aja sih atau macam-macam itu apa aja sih. Nah, gitu ya. Oke, untuk yang pertama pengertian robot sih seperti yang pertemuan kedua udah dibahas bahwa robot itu adalah berasal dari bahasa Ceko atau Czech ya, yaitu robota yang berarti pekerja atau kuli yang tidak kenal lelah. Nah, jadi sebuah robot itu adalah sebenarnya adalah sebuah pekerja ya atau kuli yang tidak kenal lelah. Selanjutnya, robot adalah seperangkat alat mekanik ya, seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik. Ya, tugas fisik. Ingat ya, tugas fisik baik dengan pengawasan dari kontrol manusia ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu atau kecerdasan buatan. Nah, robot bagi pengertian yang kedua ini adalah robot itu adalah sebuah perangkat ya atau perangkat sistem mekanik yang dari gabungan itu ada mekaniknya, ada elektroniknya ya, yang bisa melakukan tugas fisik yang baik dengan pengawasan atau dari kontrol manusia, bahkan bisa menggunakan secara otomatis itu dengan menggunakan program. Itu disebutnya robot. Nah, yang robot yang menggunakan program atau yang robot yang sudah canggih disebutnya adalah robot yang artificial intelligence atau robot yang memiliki kecerdasan buatan di sini. Ya. Oke, yang ketiga, robot biasanya digunakan untuk tugas yang berat, nah, berbahaya, pekerjaan yang berulang dan kotor. Biasanya kebanyakan robot industri digunakan dalam bidang produksi. Nah, lihat nih di sini. Jadi poin yang ketiga ini, robot biasanya digunakan untuk tugas yang berat. Contohnya yang kemarin di pertemuan kedua, kita sudah membahas robot lengan manipulator yang digunakan kebanyakan di pabrik itu untuk eh, robot yang membuat bodi mobil. Nah, itu kan mobil itu kan bodinya berat ya. Nggak mungkin manusia yang memasangkan gitu. Kemungkinan hanya komponen-komponen kecil aja kalau untuk manusia atau pembuatan wiring untuk kelistrikannya. Tapi kalau untuk bodinya atau casing dari mobil itu yaitu tetap robot yang mengerjakan. Ya, karena lebih presisi juga kalau untuk robot. Kalau manusia itu kadang miring, kadang kanan, miring kiri, kanan, miring kiri. Nah, itu apa namanya itu pemikiran manusia masih labil, tapi kalau robot enggak. Ketika di programnya satu ya dia akan menunjukkan angka satu, ketika di programnya 0,75 dia akan 0,75 gitu ya. Itu bedanya manusia dengan robot. Nah, selanjutnya biasanya kebanyakan robot industri digunakan dalam bidang produksi. Nah, di situ selanjutnya kegunaan robot. Nah, yang pertama itu pasti mempermudah pekerjaan manusia. Yang kedua, menghemat waktu, menghemat tenaga manusia, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi atau dalam lingkup industri ya. Dan yang kelima, tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Nah, tapi poin nomor 5 itu tidak mengeluarkan biaya yang banyak itu jika dibandingkan dengan manusia. Contoh ya, robot bisa bekerja dalam waktu 24 jam. Nah, manusia mungkin 24 jam. Bahkan satu hari itu bisa dibagi menjadi 3 shift ya. Yang saya bahas dari pada pertemuan kedua ada shift pagi, shift siang sampai malam, dan dari malam sampai dengan pagi. Nah, itu ada 3 manusia. Nah, kalau robot itu hanya memerlukan satu robot aja. Nah, seperti itu ya. Nah, paling manusia hanya digunakan sebagai operatornya saja atau yang memantaunya saja. Nah, selanjutnya penggunaan robot biasanya termasuk dalam pembersihan limbah beracun, penjelajahan bawah air dan luar angkasa. Nah, yang ini yang kita kita bahas itu ya. Dan pertambangan, pekerjaan atau cari dan tolong ya, atau search and rescue. Nah, di sini dan untuk pencarian tambang. Nah, belakangan ini robot mulai memasuki pasaran konsumen di bidang hiburan. Nah, alat pembantu rumah tangga seperti penyedot debu dan pemotong rumput. Nah, jadi sekarang robot itu sudah mulai masuk ke dalam ranah tidak hanya industri, bahkan di rumah tangga juga sudah masuk, dan juga di lingkungan yang di sekitar kita juga sudah masuk. Bahkan ya secara tidak langsung itu adalah robot itu adalah suatu hal yang kalian bawa setiap hari, bahkan setiap saat. Contohnya apa?
yaitu handphone. Nah, itu kan handphone juga termasuk perangkat itu adalah perangkat yang memiliki kecerdasan buatan. Jadi di program itu handphone yang pertama bisa WhatsApp-an, ada aplikasi, apalagi yang sekarang main Mobile Legend atau main Free Fire atau game-game yang mobile yang lain. Nah, itu kan sebuah kecerdasan buatan. Ya, kita bermain secara langsung atau bermain secara bareng-bareng sama teman-teman walaupun kita nggak kumpul gitu kan. Tapi bisa saling chat, bisa saling eh, rekam suara dan nanti bisa saling komunikasi secara jarak jauh. Nah, itu sebuah robot juga sebenarnya. Cuman robot ini adalah robot yang tidak bisa bergerak gitu. Tapi fungsinya bisa eh, luas. Ya, contohnya kan itu karena apa? Karena internet. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, nah, Internal Organization of Standardization atau ISO ya mendefinisikan robot sebagai berikut ya. Nah, yang artinya itu sebuah manipulator yang terkendali, multifungsi dan mampu diprogram untuk bergerak dalam satu aksis atau lebih akses ya, dalam tiga akses atau lebih yang tetap berada di tempat atau bergerak untuk digunakan dalam aplikasi otomasi industri yang saya bilang tadi. Ada robot yang manipulator yang hanya bergerak memindahkan saja, dan juga ada yang robot yang memang dia bisa memindahkan sekaligus dia bisa bergerak juga berpindah tempat. Nah, itu yang bisa digunakan dalam aplikasi otomasi industri di sini ya. Oke, selanjutnya beberapa kata kunci yang untuk membuktikan suatu alat merupakan robot. Nah, ini ciri-ciri dari robot kita definisikan bareng-bareng. Yang pertama itu dapat memperoleh informasi dari lingkungan melalui sensor. Jadi si robot itu ketika memiliki sensor, contoh ada sensor suhu. Jadi dia bisa tahu nih robot ini ketika lagi di dalam, misalkan di dalam ruang yang ber-AC, otomatis kan suhunya dingin gitu kan. Nah, dia bisa memberikan indikator atau memberikan informasi bahwa di ruangan itu misalkan sekian derajat. Ya, contoh kalau AC itu kan pasti ruangannya ber-AC itu kemungkinan lebih dingin ya, misalkan 10 sampai 15 derajat. Nah, itu kan ruangan yang dingin. Contoh kayak misalkan di luar rumah, misalkan lagi siang hari jam 1 atau jam 2 pagi, jam 2 siang. Nah, itu kan pasti otomatis panas kan. Nah, itu pasti akan menunjukkan di atas 30 derajat. Nah, kayak gitu. Yang kedua dapat diprogram dan dapat diperintah. Nah, robot itu yang pertama ketika kita ingin memberikan perintah tuh nggak bisa seperti memerintah manusia. Misalkan tolong ambilin ini dong, tolong ambilin pulpen dong, misalkan kayak gitu. Itu nggak bisa. Tapi kita harus dengan cara memprogram atau mengkontrolnya. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, dapat melaksanakan beberapa tugas yang berbeda. Nah, dapat melaksanakan beberapa tugas yang berbeda. Nah, di sini termasuk dalam program. Contoh, program pertama, ya robot itu ketika di depan ada halangan dia harus berhenti. Ya, setelah itu apa lagi? Setelah berhenti dia harus belok ke kanan. Ketika di sebelah kanan juga ada halangan, kita buat program dia supaya dia harus belok ke kanan lagi. Nah, ketika di kanan itu ada halangan lagi, kita buat supaya dia itu mundur dulu, baru maju dulu, baru maju setelah itu. Nah, seperti itu. Ya, itu yang disebut dapat melaksanakan beberapa tugas yang berbeda. Selanjutnya yang keempat yaitu bekerja secara otomatis yang tadi saya bilang tuh. Robot yang bekerja secara otomatis itu tidak luput dari yang namanya sensor. Yang jadi sensor di sini tuh fungsinya sangat penting karena robot ini bekerjanya ya dengan informasi dari sensor. Ketika sensor mengatakan ini, ya dia melakukan ini. Ketika sensor menunjukkan hasil ini atau memberikan informasi ini, ya dia akan melakukan yang itu, ya gitu ya. Nah, selanjutnya kecerdasan buatan atau intelijen. Nah, ini robot yang memiliki kecerdasan buatan, dia akan bisa memberikan instruksi selanjutnya tanpa dikontrol oleh manusia. Contoh yang tadi saya bilang, ketika di depan ada halangan, dia akan berhenti. Dan dia akan memberikan instruksi sendiri. Itu disebut cerdas kan. Sama kayak manusia. Ketika kamu lagi jalan, di depan ada lubang nih. Ya otomatis nggak mungkin kan kamu injak lubang itu kan. Kalau kamu melihat pasti kamu akan menghindarkan lubang itu. Atau kalau nggak mundur atau maju atau ke kanan atau ke kiri lah. Pokoknya menghindarkan lubang itu. Nah, sama robot juga bisa dibuat menjadi cerdas seperti manusia. Nah, yang terakhir digunakan di industri. Ya, itu ya yang digunakan di industri ini juga tidak semua karena tadi yang saya bilang robot itu ternyata sekarang nggak cuma di industri, bahkan di rumah juga udah ada, yang kalian pegang sehari-hari juga itu ada. Ya. Selanjutnya konstruksi robot. Nah, robot
itu memiliki ada beberapa macam. Pertama robot mobile yang pernah kita bahas itu ya, robot mobile. Robot mobile itu apa? Jenis robot yang mampu melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Robot ini biasanya konstruksinya itu ya seperti yang bentuk-bentuk kayak mobil karena dia bisa bergerak. Yang di bawahnya itu ya pasti memiliki ban lah. Yang biasanya dikontrol oleh manusia bahkan yang secara otomatis. Contohnya di sini ada mobil robot atau remote control ya. Dan juga ada yang contohnya itu ya seperti land follower yang robot mengikuti garis. Nah, itu ya. Akan dia berpindah tempat. Selanjutnya yang kedua itu robot manipulator atau tangan. Tadi yang pernah saya sebutkan bahwa robot di industri itu berbentuk adalah seperti lengan dan dia tidak berpindah tempat, kebanyakan diam di tempat, tetapi dia bisa memindahkan suatu hal atau memindahkan benda atau memindahkan benda yang mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Makanya dia posisinya tidak bergerak ya. Selanjutnya robot berkaki atau bot robot. Nah, ada jenis robot yang dapat bergerak dan berpindah tempat dengan menggunakan kaki-kaki seperti laba-laba dan kepiting. Nah, ini biasanya dalam kompetisi-kompetisi ya. Misalkan ada robot yang dia bergeraknya seperti laba-laba atau dia bergeraknya seperti hewan. Nah, itu disebutnya robot berkaki yang memiliki kaki lah ya. Selanjutnya ada robot humanoid. Nah, humanoid ini adalah robot yang menyerupai manusia. Jadi ada sebuah robot yang dia hampir kegiatan manusia itu bisa dilakukan oleh robot itu ya, kecuali yang pernah saya jelaskan di pertemuan kedua, robot Asimo. Nah, itu robot Asimo itu memang robot yang hampir menyerupai manusia, cuma robot itu ya memiliki keterbatasan juga. Contohnya ya, dia nggak bisa lompat atau lari secepat kayak manusia, tapi dia bisa melakukan sedikit demi sedikit aktivitas yang bisa dilakukan manusia. Contohnya dia bisa bersalaman ya. Nanti akan saya coba kapan-kapan akan saya berikan saya akan tunjukkan gimana videonya. Jadi robot itu bisa mengetahui di depannya itu ada lawan, misalkan ada manusia juga yang lain. Nah, itu dia bisa berinteraksi, misalkan saling sapa, senyum dan lain-lain ya. Tuh, pokoknya robot yang menyerupai manusia disebutnya humanoid. Selanjutnya ada flying robot atau robot terbang. Nah, ini contohnya apa ya? Kita sering lihat lah. Sekarang udah kan zamannya drone. Nah, drone itu kan pesawat tanpa awak. Ya, yang dia remote-nya pun nggak menggunakan kabel, tapi dia menggunakan wireless atau wifi atau internet. Nah, di sini nih ini yang kecanggihan dari disebut adalah pesawat tanpa awak. Nah, jadi tanpa awak itu apa? Yang tanpa ada yang pengendaranya secara langsung, tapi kita mengendalikannya gitu ya, kita mengendalikan secara jarak jauh. Nah, ini drone ya contohnya ya. Selanjutnya yang KF di sini ada robot jaringan atau internet atau disebutnya robot yang dikontrol dengan menggunakan internet. Nah, ini lebih luas lagi nih ya, lebih luas lagi. Jadi mau dimanapun itu robot, mau dimanapun itu perangkat robotnya, itu bisa kita kendalikan. Misalkan saya lagi di Cibinong, robot saya ada di Jawa Tengah, misalkan ada di Purwokerto nih. Nah, ketika robot saya terhubung dengan internet dan saya juga di Cibinong terhubung dengan internet, nah kita tinggal menyamakan protokol IP address-nya atau alamat internet IP-nya atau alamat internetnya, internet protokolnya. Setelah itu kita bisa langsung terhubung. Nah, itu jadi kita bisa mengontrol misalkan robot kita di rumah lagi ngapain ya gitu. Misalkan kita pengen lupa matiin robot kita di rumah nih, tapi kita udah nyampe jauh. Nah, kita bisa matiin dari jarak jauh. Yang penting masih terhubung dengan internet. Nah, seperti itu. Tapi kalau internet nggak ada ya nggak bakal bisa dikontrol. Nah, karakteristik dari robot nih, karakternya. Robot juga punya karakter ya, nggak cuma manusia doang. Yang pertama itu robot memiliki sensor. Yang tadi saya bilang, robot memiliki sensor. Sensor merupakan peralatan yang berguna untuk mengukur ataupun merasakan sesuatu pada lingkungan di luar robot. Ya, contohnya ada sensor panas, suhu, sensor tekanan, sensor panas, sensor cahaya dan lain-lain. Yang kedua, robot memiliki kontrol sistem kecerdasan. Nah, itu jadi robot itu cerdas. Sistem kontrolnya cerdas. Ketika dia melakukan hal ini, setelah itu dia harus melakukan hal apa lagi. Nah, jadi bisa berpikirnya itu ada berpikir satu, berpikir dua. Misalkan ketika satu udah dapet, dia harus ngapain. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu disebutnya sistem secara kecerdasan atau artificial intelligence. Yang ketiga, robot memiliki aktuator peralatan mekanik. Nah, tadi otomatis pasti robot juga memiliki casing, dia ada penggeraknya. Tadi kan kalau untuk
mengambil sebuah benda kan harus ada penggeraknya tuh, entah nanti penggerak itu capitnya itu untuk ambil. Nah, itu kan dia butuh sebuah aktuator atau penggerak atau pengendali yang berupa peralatan mekanik atau berupa casing ya gitu kan. Nah, itu yang keempat, robot memiliki power atau sumber daya ya pasti. Robot itu pasti ya dayanya atau ya kalau manusia makan dan minum. Kalau robot itu ya diberikan energi listrik gitu kan. Nah, itu pasti menggunakan sumber daya listrik atau power di sini. Sensor pada robot modern seringkali berkaitan dengan ilmu elektronika. Nah, dalam ilmu elektronika yang dipelajari ya berkaitan dengan komponen elektronik, sirkuit analog, sirkuit digital, dan juga microcontroller. Nih nanti nih yang kita ingin bahas yaitu microcontroller. Sebuah sensor dapat tersusun dari rangkaian analog dan atau dari rangkaian digital. Bersamaan dengan meningkatnya teknologi komputer dan elektronika, maka meningkatnya pula perkembangan sensor. Ya dalam yang mulai sensor dari ukuran yang besar sampai dengan ukuran kecil atau mini. Contoh seperti komputer lah. Komputer itu dari zaman dulu tuh kalau kalian lihat sejarahnya, coba cari di YouTube ya, sejarah komputer dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang. Itu komputer tadinya ukuran CPU-nya itu bisa seukuran meja, bahkan dua kalinya meja, bahkan tiga kalinya meja sekolah kalian gitu kan. Tapi sekarang coba kalian lihat komputer CPU hanya ukuran seubin lah gitu kan. Bahkan ke laptop yang tadi, yang laptopnya tadi hanya komputernya segede bagan gitu kan. Nah sekarang beralih ke laptop yang tipis banget gitu kan, hanya beberapa inci, hampir setipis HP lah gitu kan. Nah itu bisa lebih canggih daripada komputer yang tebalnya itu nauzubillah. Nah gitu kan. Nah itulah perkembangan teknologi ya. Nah, selanjutnya, kecerdasan buatan dapat dirancang menggunakan algoritma, memungkinkan robot bergerak secara otomatis. Nah, algoritma ini adalah sebuah perhitungan atau rumus. Yang tadi contoh yang saya bilang itu, jika robot ini mendeteksi di sebuah ruangan, bahwa di ruangan ini suhunya sangat panas, otomatis AC itu akan menyala secara otomatis. Nah, contohnya kalau kalian pernah ke hotel bintang 4, hotel bintang 5 itu yang ada di Depok atau Jakarta, itu pasti menggunakan sistem otomatis. Jadi kita masuk ke dalam kamar hotel kita itu udah tinggal masuk aja. Setelah itu nanti lampu terus AC itu akan menyala sendiri secara otomatis. Nah, karena dia mendeteksi apa? Mendeteksi adanya manusia di dalam atau mendeteksi adanya makhluk hidup yang masuk ke dalam ruangan. Jadi otomatis dia memerintahkan untuk menghidupkan AC, menghidupkan lampu, bahkan TV pun juga dihidupkan. Kayak gitu. Ya. Disebutnya kecerdasan buatan juga tuh, ya. Oke. Sepertinya cukup sampai di situ. Saya buat lebih singkat ya untuk pertemuan ketiga kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang lainnya nanti boleh ditanyakan di grup atau kita diskusikan bareng-bareng gitu ya. Atau ada request dari kalian, Kak, bahas tentang ini atau bahas tentang materi yang ini dong Kak, bahas tentang materi robot yang ini dong, silakan, nggak apa-apa. Yang penting masih sejalur dengan pembelajaran kalian gitu ya. Oke, sampai di situ. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.